Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Dahlan, Dandan Kelurahan Kalibaru, mengucapkan kepada Bapak Haji Muin telah memberikan kaos sebanyak 31 untuk anggota saya, dan saya mengucapkan kepada Bapak Haji Muin banyak-banyak terima kasih. Semoga Bapak menjadi DPRD Provinsi Jawa Barat. Kedepannya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya dari Bapak Haji Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, kita berjumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih kita meliput kegiatan agenda dari DPRD Kota Bekasi terkait reses. Nah, kali ini kita meliput agenda reses dari anggota DPRD yang cukup senior di Kota Bekasi, yaitu Pak Haji Abdul Muin Hafidz. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini 3 periode beliau nih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi ya? Alhamdulillah. Siap, insya Allah nanti kedepannya eksekutif atau naik ke provinsi nih? Nanti kita lihat lah. Oke. Bahwa kita selesaikan tugas sampai 2024. Sampai selesai dulu ya. Ini adalah amanat yang harus kita pegang teguh untuk luar biasa. Tugas-tugas di masyarakat ini. Baik, siap. Nah, di tengah kami juga sudah hadir Lurah dari Kalibaru, yaitu Pak Suartono. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Lurah? Alhamdulillah. Siap. Nah, di samping beliau ada mahasiswa dari Bayangkara, tepatnya Fakultas Teknik, yaitu Bang Zain. Assalamualaikum Bang Zain. Sehat ya Bang? Iya. Nah, di samping saya ini istri tercinta dari Bapak Dewan Muin. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Sehat. Baik. Ini kita berbincang sebelum tadi usulan dari masyarakat Pak Haji terkait reses. Nah, kita juga ingin menggali nih Pak Haji di Kelurahan Kalibaru yang di bawah kepemimpinan Pak Lurah Suartono ini kan beliau udah 6 tahun Pak Lurah ya? Siap, 6 tahun. Nah, dari 6 tahun ini apa kontribusi yang sudah diperjuangkan Pak Muin selaku wakil rakyat dari Kecamatan Dapil ya, Dapil Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Barat gitu. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. terima kasih sebelumnya saya sudah Kelurahan Kalibaru. Ya. Alhamdulillah terkait dengan pertanyaan tadi, alhamdulillah beberapa tahun ini Pak Muin, terutama kalau saya kenalnya Pak Haji, saya manggilnya. Alhamdulillah berdasarkan real nyata di lapangan itu, beberapa RW memang apa-apa yang menjadikan aspirasi beliau ini bisa terrealisasi dengan ekonomi. Contohnya kemarin adalah hibah dapat RW 09, RW 08 dan RW 07. Alhamdulillah, dan banyak lagi hal-hal terkait dengan selain hibah. Alhamdulillah kebetulan juga Kelurahan Kalibaru mendapatkan kursi. Bantuan kursi ya ini ya. Alhamdulillah nih, ini buat kepentingan masyarakat. Betul. Saya sangat berterima kasih ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan Pak Muin ini. Oke. Nah, ke depan sendiri tadi ada usulan nanti mau renovasi aula kelurahan nih Pak. Ya, nah, tadi disampaikan juga dengan beliau begitu. Betul. Ya, saya sangat berharap sekali ya, terkait dengan kondisi aula ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Kalibaru, di mana memang padatnya penduduk, lahan tidak ada. Jadi setiap kali hajatan yang ada warga Kelurahan Kalibaru ini memakai aula ini. Gitu. Ini betapa pentingnya aula ini. Makanya tadi saya sangat berharap mudah-mudahan Pak Dewan bisa mengawal, apalagi bisa merealisasikan terkait dengan perbaikan aula ini sehingga menjadi manfaat buat warga Kelurahan Kalibaru. Oke. Ini kalau memang dari kondisi aula sendiri ini kan udah cukup lama bangunan, Pak. Tadi juga ngeliat yang reses, teman-teman yang hadir ini gerah juga gitu. Tadi AC-nya katanya mati, mau disupport pribadi katanya sama Pak Muin begitu. Betul. Terima kasih banget. Memang realnya nyata sekali. Ini saya sudah katakan, aula ini memang kurang representatif terkait dengan kondisi yang ada. Contohnya tadi kita beberapa 1 jam aja kita sudah pergerakan semua. Alhamdulillah ini real sekali Pak Haji Muin dalam hal ini ya langsung memberikan bantuannya terkait dengan 1 buah AC. Ini sangat terima kasih Pak Haji. Saya terima kasih sebagai lurah ya. Sinergi antara eksekutif dengan legislatif. Pak Lurah selaku perwakilan eksekutif nih, bagaimana komunikasinya sejauh ini baik-baik saja itu seperti apa? Alhamdulillah ini bukan saya berkata muluk-muluk gitu ya. Real ya. Ini real nyata bahwasanya informasi dari warga masyarakat ya terkait dengan hubungan baik, hubungan silaturahmi antara
Pak Haji Muin sebagai dewan dan warga masyarakat ini sangat terjalin baik sekali. Mereka tidak ada batasan dalam artian mereka itu antara dewan ya dengan warganya itu saling mengisi satu sama lain. Jadi ada kedekatan khusus lah dalam artian nggak menghindar begitu, Pak? Tidak ada birokrasi dengan proses ini. Dan ini memang nyata. Informasi-informasi ini disampaikan langsung oleh warga saya terkait dengan Pak Dewan Haji Muin. Oke. Nah, kalau bicara kesehatan, pendidikan, nah kalau Kelurahan Kalibaru sendiri bagaimana, Pak? Ini kan saya lihat sepanjang jalan juga banyak sekolah, tapi apakah itu sekolah udah negeri atau sekolah swasta begitu, Pak? Ya, terima kasih sekali pertanyaan ini yang memang sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, Pak Haji sekalian. Kalian ini Pak Haji ya, terkait dengan pendidikan. Ya, alhamdulillah kalau kesehatan kita sudah ada puskesmas ya. Puskesmas. Memang rencana kita Pak Haji, puskesmas itu akan kita pindahkan ke lokasi di Perumahan Titian. Minta dukungannya Pak Haji. Karena apa? Biar lokasi karena lebih strategis ya. Lokasinya di sana, di yang sekarang itu banjir. Sekarang banjir ini. Banjir. Nah, ini harapan dari warga masyarakat ya. Ini adanya perpindahan puskesmas Kalibaru di wilayah yang tempat aman dari banjir. Yang terkait dengan pendidikan, nah ini Pak Haji menjadi problema saya. Harapan saya tahun 2017 sudah mengajukan itu yang namanya sekolah bersama. Dalam artian itu saya akan membangun ya yang namanya TK negeri, SD negeri, SMA negeri, dan SMK negeri. Wah, luar biasa kalau terrealisasi itu ya. Ini 2017. Bersama Pak Camat Topik kami sudah mengajukan dan kami sudah menyodorkan lahan ya untuk pembangunan tersebut. Proses sudah terjadi Pak Haji, sudah terjadi, penlok sudah terjadi, penentuan harga sudah terjadi Pak Haji. Kami itu bangun di tanah yang sebetulnya yang sekarang cek pogi itu, sawah itu, akan menjadi satu klaster di sana. Dari TK sampai SMK, SMA ya? Negeri ya? SMA negeri. Ini harapan saya Pak Haji. Namun di tengah jalan dengan keterbatasan anggaran Pak Haji, akhirnya rencana itu sampai sekarang ini belum terrealisasi. Harapan saya Pak Haji mungkin bisa dibawa ke tingkat dewan menjadi pembicaraan ya. Mudah-mudahan Pak Haji apa yang menjadi harapan masyarakat di Kecamatan Medan Satria, khususnya Kalibaru ya? Di Kelurahan Kalibaru, Harapan Mulia dan Kelurahan Medan Satria. Karena berdekatan sekali dengan Harapan Mulia. Ini ada 3 kelurahan. Kalau pejuang mungkin sudah banyak. Ada SMA negeri, ada SMP negeri. Kalau Medan Satria, Kalibaru, Harapan Mulia dan Harapan Mulia tidak ada sekolah negeri. Nah, tadi bersama tuh lebih bagus lagi. Itu di sana lah saya berharap. Itu ada di tengah-tengah tuh. Ada di tengah-tengah. Aksesnya juga bagus di sana. Akses sangat bagus sekali Pak Haji. Harapan saya ya apa yang saya bicarakan ini sekali ini adalah membawa suara masyarakat, mudah-mudahan pembahasan pembangunan SD, SMP, SMA dan SMK negeri ya bisa terrealisasi. Luar biasa. Oke. Nah, kita bergeser ke anak muda nih, milenial atau mahasiswa. Bang Zen. Nah, ini melihat sosok Pak Muin seperti apa? Apalagi sekarang katanya mau ada kegiatan bersama menanam pohon ya. Oke. Kebetulan kami dari Universitas Bayangkara yang di Jakarta Raya mengadakan KKN di Desa Kalibaru. Di KKN tersebut teman-teman mahasiswa punya proker, yaitu proker penanaman pohon berupa penghijauan. Dan pohon tersebut khususnya kita ngegunain buah-buahan dan pohon-pohon besar lainnya seperti kayak mahoni dan lain-lainnya. Dan untuk proker ini kami harap di lingkungan Kalibaru bisa semakin hijau ya. Jadi kampanye Go Green ini yang artinya ini untuk menghidupkan udara di Kota Bekasi lebih baik lagi begitu ya. Tapi komunikasi dengan Pak Muin sendiri bagaimana? Untuk komunikasi dari Pak Muin kami belum komunikasi. Tapi beliau langsung respon nih, katanya mau terlibat begitu. Ya, kami sangat seneng gitu. Keterlibatnya Pak Haji Muin ini untuk mendukung progres dari KKN kami. Siap. Nah, kita ke Pak Muin sendiri Pak. Ini usulan di Kalibaru banyak bener nih Pak. Kalau mungkin Bapak reses 5 titik, di sini titiknya udah penuh semua gitu. Nah, tapi bagaimana Pak realisasi kemudian melihat anggaran Kota Bekasi, kesiapan dan ketersediaannya. Apalagi ini untuk APBD perubahan ya Pak ya, 2022. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dan juga Pak Lurah
juga alhamdulillah Iya. dari mahasiswa dari Bayangkara ya. Ini memang juga baru sekali datang. Belum datang ya? Oke. Ibu Nurul sebagai motivator. Oh iya, motivator dan pendamping hidup ya. Pendamping hidup lah. Iya. Jadi pertama saya bersyukur bahwa kegiatan riset saya yang keempat ya, Iya. di Kelurahan Kalibaru ini memang sengaja kita kumpulkan ya, terutama MKRW, alhamdulillah ya, juga LPM, juga beberapa RW, BPKK segala macamnya. Karena memang saya tahu bahwa Kalibaru ini sebenarnya kedepannya adalah perumahan yang sangat prospek. Betul. Kenapa? Karena ini bukan lagi pinggir Kota Bekasi, Pak Lurah. Ini adalah Berada di epicentrum pusat ya. menjadi pusat setelah Sumareko nanti. Betul. Ya tentunya ada plus minusnya. Iya. Ada tantangan yang kita hadapi di dalam kondisi perubahan-perubahan di dalam tataran kehidupan kita di wilayah Kalibaru ini. Namun semuanya ini tadi beberapa permintaan-permintaan, semuanya insya Allah tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang memang kita bisa masukkan nanti dalam proses anggaran APBD tahun 2022 ya perubahan ini, karena memang reses kedua ini diperuntukkan untuk APBD perubahan. Nah juga ada permintaan tadi dari keamanan dari Linmas tadi tuh. Dari Linmas. 31 kaos itu langsung direspon tuh Pak. Ya artinya gini, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bermanfaat untuk masalah warga masyarakat, dan ya kita kemampuan kami juga ya namanya rezeki ini kan kita bagi-bagi kemana-mana aja, selama itu bermanfaat semuanya ya, termasuk juga prestasi kan ibu-ibu masalah pertanian ya. Tadi juga mahasiswa juga, ini adalah hal sesuatu yang di luar dugaan saya semuanya, karena pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dengan juga anak-anak mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan negara kita ini perlu kita support, perlu kita dukung, apalagi kegiatannya adalah kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, khususnya Kalibaru dan juga Kota Bekasi. Tentunya ya kita juga harus memberikan sebuah support dukungan. Walaupun ini baru pertama ketemu langsung ikut terlibat begitu Pak? Ya ini insya Allah lah, ya. Jadi kita menjadikan sesuatu, tapi nanti akan kita lihat konteks masalah-masalahnya apa di sana. Ya nanti akan kita coba nanti berkolaborasi nanti dengan dinas-dinas yang terkait. Ya tadi termasuk pertanian ya, kita nanti kolaborasi nanti dengan dinas Ketapang. Ya. Dan tentunya bahwa tantangan ini khususnya Kalibaru bahwa ya kantor masyarakat warga yang ada di Kelurahan Kalibaru ini namanya pelayanan yang langsung ya, oleh warga, oleh masyarakat, tentunya harus diberikan pelayanan yang terbaik. Bukan hanya pelayanan di dalam proses untuk dokumentasi dokumen-dokumen, tapi yang paling penting juga adalah kenikmatan, kenyamanan daripada warga datang sini, ya kan? Lihat murahnya bagus, nyaman, bagus dan segala macamnya, ya. Dan juga masalah ya tempat aula ini biar lebih sejuk lagi ini harus menjadi sebuah wadah yang representasi, ya kan? Karena kegiatan-kegiatan baik kegiatan lurah, kegiatan LPM, kegiatan FKR. Apalagi Sabtu Minggu kadang-kadang suka hajatan juga di sini kan? Ada hajatan dan segala macamnya, ya perlu ini kita support. Kenapa? Ya karena ya masyarakat kita kan nggak semuanya ekonominya bagus. Betul. Perlulah kita dukung semuanya. Kolaborasi dengan kantor kelurahan ini kan bukan hanya kantor pemerintah saja. Ini milik adalah masyarakat juga. Milik masyarakat daripada Kalibaru. Nah tentunya saya kehadiran saya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD tentunya yang mendukung selama itu memang baik dan positif untuk kepentingan warga masyarakat. Karena mindset saya sebagai wakil rakyat, bagaimana saya harus menjaga, merawat dan membangun bersama-sama dengan lurah, camat sampai ke PLT dalam rangka untuk ya mensinergikan bagaimana masyarakat bisa menikmati semua fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, saya bersyukur tadi banyak masukan semuanya saya ucapkan karena saya yakin bahwa saya mampu akan memperjuangkan nanti di APBD
perubahan meskipun ada minimal ya kan dari semua usulan ini kan masih ada di anggaran tahun 2023 ada di perubahan. Yang jelas saya akan penuhi semuanya sebelum masa akhir saya berakhir nanti di tahun 2024. Saya senang, bersyukur ya. Meskipun juga pakaian olahraga cara resmi Pak Lurah. Karena tadi soalnya sebelum kesini katanya ikut mantau kegiatan K3 juga gitu. Ya, jadi tadi ya banyak warawira mulai dari kegiatan komunitas tadi goes ya juga kan. Buat tadi kegiatan tenis meja ya kan. Kenapa saya hobinya Sabtu Minggu ini dengan memakai sepeda kan kita bisa sehat sehat juga. Kita bisa juga langsung berdialog dengan warga masyarakat permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena kau hanya mengharap anggota dewan hanya dalam reses ini kan setahun hanya 3 kali hanya 3 kali dan itu kan cuma sambutan ya hanya aslinya juga tidak maksimal. Nah makanya saya mengharap siapapun masyarakat bukan hanya di Kelurahan Kalibaru, bukan hanya di Medan Satria, bukan hanya di Bekasi Barat, se-Kota Bekasi kalau memang ada permasalahan apapun dalam rangka untuk membangun masyarakat Kota Bekasi, membangun pemerintahan kita ini semuanya, kita ingin wujudkan bahwa Kota Bekasi sesuai dengan misi visi daripada wali kota, maju, sejahtera, ihsan, ya harus kita penuhi semuanya itu dan juga sesuai dengan RPJMD daripada wali kota dan wakil wali kota 5 tahun ke depan. Meskipun ada proses kemarin sedikit lah musibah gitu. Ini ya tentunya tetap proses berjalan. Itu harus tetap dijalankan semuanya. Tadi menarik juga bicara keperluan dari masyarakat Kalibaru dari Pak Lurah. Ini keberadaan pendidikan atau sekolah, Pak. Ini usulan itu tadi sangat bagus sekali, Pak. Ada sekolah bersama ke depan. Nah, tapi kan tidak juga bisa cuma DPRD sendiri nih, Pak. DPRD tingkat kota. Perlu melibatkan tingkat provinsi atau tingkat pusat, karena kan tadi dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri itu kan yang luar biasa. Itu bagaimana tuh Pak Muin? Ya sebenarnya gini, untuk masa pendidikan yang kita sampaikan bahwa ada semacam kayak kompleks perguruan pendidikan satu atap. Kalau perlu mulai dari TK-nya ya. Betul. SD, SMP, meskipun SMA milik provinsi ya. Kewenangan provinsi ya. Provinsi. Ini saya rasa ini adalah sangat yang baik dan positif ya. Dan ini banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta ya, Pak Lurah. Ini kenapa kita nggak coba melakukan hal ini ya? Dan menyangkut masalah ini kan persoalannya kan masalah fasilitas tempatnya nih. Ya. Lahan sudah ada tadi katanya. Lahan itu ya memang lahan yang punya milik pemerintah atau bukan kan gitu ya. Nah, kalau memang itu adalah sudah ada segala macamnya, ya kan. Tinggal ya saya, ya. Nah inilah pentingnya nih kolaborasi antara pemerintahan yang ada di wilayah, kan yang itu adalah lurah, camat, ya. Nah, tinggal saya sebagai anggota dewan, bagaimana proses penganggaran tadi, mengawal tadi ya. Tidak akan mungkin dengan saya sendirinya. Betul. Tentunya kita akan melibatkan teman-teman, baik anggota DPRD Kota Bekasi, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD pusat juga. Kita akan berupaya secara maksimal sehingga terwujud sebuah pendidikan yang baik, karena juga siapapun pemerintahnya pasti misi-misinya ada pendidikan, ada kesehatan, dan itulah yang harus hak dasar masyarakat, hak dasar daripada masyarakat. Sehingga insya Allah Pak Lurah, mudah-mudahan dengan cita-cita luhur yang kita ingin lakukan oleh Pak Lurah, yang meskipun sampai sekarang belum terwujud, proses masalah anggaran, dan inilah pentingnya ada anggota dewan yang bisa nanti memperjuangkan bukan hanya tingkat Kota Bekasi, mungkin DPD Kota Bekasi kalau anggaran terbatas, ya apa yang bisa kita kolaborasikan nanti dengan tingkat provinsi dan juga dengan tingkat pusat. Atau mungkin bisa jadi 2024 Pak Muin pindah ke eksekutif jadi wakil wali kota. Jadi itulah insya Allah kita akan coba untuk wujudkan semuanya, cepat atau lambat. Ini adalah merupakan sebuah pemikiran saya bahwa hal yang sangat positif, positif yang luar biasa, yang belum terjadi mungkin. Kalau saya katakan, jangankan di Jawa Barat yang mau melakukan kolaborasi ini, yaitu sekolah negeri satu atap gitu ya. Itu baru menjadi proyek gitu ya. Ide proyek daripada Pak Lurah ya, karena memang pemimpin itu kan perlu ide-ide dulu. Betul. Kalau masalah nanti realisasinya itu kan ya kembali lagi komunikasi dengan lobby kan. Dengan lobby, dengan komunikasi semua ya, teman-teman semuanya ya.
dan saya yakin itu bisa terrealisasi gitu. Oke. Kenapa? Contohnya udah banyak ya kan, sekolah-sekolah swasta banyak yang sukses, jangan Satu sampai atap ke tadi ya. SMA. Betul, ya. betul. Sampai bagaimana menciptakan sebuah lapangan pekerjaan di dalam satu atap itu, apakah nanti Ada penyaluran kerja dengan program perusahaan diploma ya kan, Betul, yang betul. keterampilan diplomanya bagian masalah kesehatan ya kan, atau bagian ya pendidikan, atau bagian-bagian yang mana yang memang siap untuk bekerja di masyarakat gitu loh. Oke, Ya kan, jadi siap. bukan perguruan tinggi tapi yang memang bisa Siap menciptakan tenaga kerja tadi ya. pekerjaan gitu Oke. loh. Ya kan. Begitu lulus siap kerja gitu ya. Lulus bisa ini kerja. Jadi bukan hanya dibutuhkan nanti hanya kepala sekolah SD apa, tapi yaitu kepala perguruan secara umum gitu Betul, loh. Ya, betul, nah ini akan harus kita Ini kalau bicara pendidikan ahlinya Pak Muin juga nih. Pak izin Pak, kita bergeser ke Ibu, boleh izin ya? Ibu Dewan, ini kan udah 15 tahun mendampingi Pak Muin. Capek nggak sih Bu kalau kegiatan reses selalu terlibat begitu? Ya nikmati aja sih Mas. Oke. Nikmati. Jadi karena memang ini kan bagian dari tugas ya. Karena sebagai istri kan kita memang harus mensupport, mendukung, karena kalau Pak Dewan sebagai suami, masih sebagai anggota Dewan merasa terbantu support kan, jadi tugasnya juga bisa maksimal, bisa fokus untuk melayani masyarakat. Karena kita juga menyadari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang tentunya juga menjadinya anggota Dewan ini juga suara dari masyarakat yang jadi seperti yang sering Pak Muin katakan bahwa menjadi dewan itu bukan sekedar mencari, mohon maaf, jabatan atau harta, tapi bagian dari ibadah. Jadi niatkan ibadah sana ya. Niatkan ibadah. Jadi tentunya ini menjadi tugas tugas saya, harus bisa mensupport sebaik-baiknya Pak Muin agar bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan dengan sebaik-baiknya. Yang kita harapkan tentu supaya ya ujung-ujungnya masyarakat yang memang sudah memberikan suara, yang merasakan manfaatnya, jadi ya mudah-mudahan bisa membawa berkah dan kebaikan untuk semua. Luar biasa. Artinya dengan perjalanan tadi selalu mengikuti agenda Pak Muin reses, apakah ke depan juga tertarik nih menjadi wakil rakyat juga begitu Ibu? Awalnya sih sebetulnya belum Mas. Awalnya itu ya karena awal begitu, cuma semakin lama karena memang ternyata asik juga gitu ya, bertemu masyarakat, bercengkrama dengan masyarakat gitu. Ada kebahagiaan tersendiri sebetulnya saat kita bisa memberikan sesuatu yang dirasakan bermanfaat dan atau berdampak positif untuk masyarakat, itu ternyata memang wakil rakyat itu dibutuhkan. Betul, untuk jadi ya tapi terlepas dari itu jadi atau tidaknya itu kan bagian kembali dari lagi ya, dinamika ikhtiar politik lah ya. ya. Yang penting kita memberikan yang terbaik dulu lah untuk masyarakat. Betul. Artinya kalau Pak Muin nanti naik ke Senayan atau ke provinsi, Ibu siap untuk tingkat kota gitu ya? Kayaknya udah siap didukung juga dalam masyarakat begitu Bu ya. Insya Allah. Pak Muin ini terima kasih banget nih waktunya. Cuman sebelum ditutup dari Pak Muin selaku wakil rakyat dan Pak Lurah, ketua kepala wilayah setempat, mungkin ada pesan atau mungkin harapan untuk Kota Bekasi lebih baik lagi ke depan. Mungkin dari Pak Lurah dulu, silakan Pak Lurah. Terima kasih. Ya, saya sebagai Lurah Kelurahan Kalibaru, harapan saya adalah apa-apa yang merupakan aspirasi daripada warga masyarakat terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan sarana lainnya. Ini dengan datangnya Pak Dewan ya, antara eksekutif dan legislatif ini bisa berkolaborasi sehingga apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa terwujud. Amin, amin. Siap. Pak Muin, mangga Pak. Terima kasih dari rekan Rujuk yang luar biasa, bahwa segala sesuatu apapun yang akan kita lakukan, kata kuncinya adalah kita bersatu. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk bagaimana kita membangun wilayah kita. Ini adalah kampung halaman kita yang harus kita banggakan dan menjadi sebuah hal sesuatu kita bangga tinggal di Kota Bekasi. Dan insya Allah yakinlah ya, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, dan juga Wali Kota dalam hal ini PLT, anggota Dewan, ya, insya Allah tidak ada sesuatu sebuah proses yang kita lakukan semuanya sebagai pemimpin tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Jadi niat kita bukan berbuat karena sesuatu kita mau dilihat, mau dibanggakan, tapi berbuat karena insya Allah jelas
tulus karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukan semua kehidupan kita ini adalah Allah lah yang akan menentukan segala sesuatunya. Jadi memang yang namanya pemimpin adalah berat ya, kalau kita tidak jalankan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Saya yakin Kota Bekasi sesuai dengan misi visinya, maju, cerdas, kreatif, sejahtera dan ihsan ya. Sejahtera dan ihsan ini akan terwujud kalau kita semuanya bersatu di dalam membangun cita-cita harapan daripada pemerintah kita, sehingga kita semuanya masyarakat kita harus mendukung, kita harus mensupport semua apapun yang dilakukan oleh pemerintah, pemimpin kita selama itu baik, kita juga harus ikut untuk merata dan memperbaiki, termasuk RT, RW dan seluruh pihak supaya kita bersatu untuk membangun wilayah yang kita sama-sama kita banggakan ini tinggal di wilayah Kota Bekasi. Oke, siap. Mungkin terakhir nih sebelum ditutup Pak Haji, siap untuk 2024 di Provinsi Jawa Barat? Insya Allah. Salam itu adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat. Tapi semuanya ini ya, bahwa saya hanya ingin bekerja dulu ya, memberikan yang terbaik semuanya ya. Semua apapun yang kita lakukan ya. Tadi niatkan yang penting. Kalau toh nggak jadi, insya Allah itu adalah ada hikmahnya ya. Kalau jadi juga bukan berarti sebuah kebanggaan, tapi ini adalah merupakan sebuah ujian juga ya. Ujian juga untuk menjadi wakil rakyat di tingkat lebih tinggi. Di tingkat lebih tinggi. Tapi kenapa saya harus mau ke sana? Ini tantangan. Betul. Karena tadi ada keterbatasan juga untuk tingkat kota. Barangkali di tingkat provinsi bisa lebih maksimal lagi tadi mewujudkan. Karena permasalahannya gini, bahwa Kota Bekasi ini kan kota perbatasan antara DKI, kabupaten, perbatasannya banyak Kota Bogor. Kalau terjadi hujan banjir, itu juga datanya juga ke Kota Bekasi. Nah, kami sebagai anggota DPRD tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ada wilayah masing-masing, ya kan? Tapi kalau di tingkat provinsi, kali baru itu kan muaranya juga ke Pejuang, muaranya juga ke kabupaten gitu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan keberdasan nanti insya Allah kalau memang Allah juga kabul untuk menjadi anggota DPRD provinsi, ya mudah-mudahan apa yang saya tadi ucapkan ini ya mampu kita untuk mengatasi persoalan masalah banjir, masalah jalanan raya yang memang itu milik provinsi, pendidikan milik juga tadi ya, termasuk masalah pendidikan dan segala macamnya. Ini yang harus kita memperjuangkan supaya kolaborasi antara DPRD provinsi dengan DPR RI dan begitu juga adalah pemerintahnya wali kota, gubernur dan juga presiden. Kalau ini duduk bareng, insya Allah ya kan, antara para pemimpin umaro dan didukung dengan doa oleh para ulama, ya semuanya bisa terwujud apa yang kita harapkan semuanya. Dengan kekuatan kita satukan niat, insya Allah ya, insya Allah bisa akan terwujud semua ya. Semuanya gitu. Siap, kalau rujuk demikian perbincangan kami yang menarik nih dari Pak Dewan, Pak Muin, kemudian Pak Lurah, perwakilan dari mahasiswa dan juga Ibu Dewan. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji, makasih banyak.